Gabiru-san, kau sangat keren. Kau juga sama tampannya dengan Karuin sama, ucap Gombalan Maut Supia. Sontak saja wajah Gabiru memerah. Nani? Watashi setampan Karuin sama. Karena kata-kata itu, sejenak Gabiru bengong. Ketakutan Gabiru terhadap Bedhop juga hilang. Yang ada di pikiran Gabiru adalah the one and only, Supia forever and ever. Perasaan bahagia ini tidak pernah Gabiru rasakan. Karena Gabiru adalah seorang kadal yang tidak pernah pacaran, Pak. Bisa dibilang Jonas jomblo ngenes. Jadi ini pertama kali dalam seumur hidupnya ada seorang wanita memujinya. Suara dalam hati Gabiru berkata, aku harus mengatakannya, aku harus. Jika tidak, aku tidak akan pernah memiliki pacar. Setelah Gabiru sudah meneguhkan tekadnya, Gabiru lantas berteriak, Supia Dono, itu kau sangat cantik. Saat mendengar hal itu, wajah Supia memerah. Nani? Watashi, cantik. Supia juga meleleh, Pak, dengan Gombalan Maut yang kadal Gabiru. Supia dengan bahagia berkata, selesai pertempuran ini, aku akan memberimu ciuman, Gabiru-san. Di satu sisi, Gabiru semakin dimabuk cinta. Dia nggak menyangka akan mendapatkan ciuman manja dari seorang wanita. Gabiru pun menari-nari seperti orang gila. Sedangkan pengikut Gabiru merasa jika pemimpinnya sangat jantan menyatakan perasaan di medan perang seperti ini. Fantasi-fantasi bahagia yang dirasakan Gabiru seolah-olah memberikan kekuatan yang baru dalam dirinya. Yari. Yo pasukan boing-boing, kali ini adalah LN volume 20 dan di sini akan diperlihatkan sebuah pemandangan yang sangat gak ngotak dari pasukan Rimuru dan Milim, di mana mereka menghabisi beberapa jenderal injektor dengan cara yang spektakuler, elegan, dan bukan kaleng-kaleng. Jika kalian belum bisa memahami gimana alurnya, mungkin Anda harus menonton video sebelumnya. Oke, tanpa basa-basi, inilah pembahasan light novel volume 20. Enjoy your watching. Darah muda yang berapi-api karena cinta yang telah bersemi di hati membuat seorang kadal Gabiru menjadi seorang pria yang sangat-sangat cepmek. Di satu sisi, kondisi Bedhop juga sudah prima. Kedua-duanya siap bertarung dan memiliki semangat yang sama-sama membara. Meskipun EP Gabiru terpaut jauh, namun apakah Bedhop benar-benar bisa mengalahkan si cepmek Gabiru? Pertarungan kali ini bukan ditentukan tentang seberapa besar kekuatan seseorang, tapi bagaimana seseorang melampaui batasan kekuatannya untuk menjadi seorang pria sejati. Dan itulah yang terjadi pada si cepmek Gabiru. Akan kutunjukkan apa itu keputusasaan, ucap Bedhop. Setelah mengucapkan kata itu, Bedhop bergerak dengan sangat cepat dan melancarkan tendangannya. Tetapi dengan entengnya Gabiru menahan serangan Bedhop hanya modal tombak pemusnah Dajjal. Hoi, kenapa kau merusak momen terbaik dalam hidup gua? Ucap Gabiru dengan ekspresi emosi. Sontak saja Bedhop merasa heran, seolah-olah di depannya Gabiru telah menjadi kadal yang berbeda. Kadal yang gak bisa apa-apa sudah tidak ada. Gabiru sudah menemukan cintanya, dan itulah sumber kekuatan cepmeknya. Di depan musuh yang kuat, Gabiru tidak peduli. Dia masih lanjut mengobrol dengan Supia dan dia berjanji akan menang melawan Bedhop apapun yang terjadi. Dalam sekejap, keputusasaan di medan perang itu lenyap. Di satu sisi, saat melihat star syndrome seorang kadal cepmek, Bedhop mulai emosi dan dia mulai menyerang Gabiru lagi. Entah mengapa diserang berapa kali pun, Bedhop tidak bisa membunuh Gabiru. Semua serangannya ditangkis Gabiru. Di sini naluri Bedhop meronta-ronta. Bedhop mulai menyadari ada yang berubah dalam diri Gabiru. Bukan hanya star syndrome saja, tapi Gabiru telah melampaui batasannya. Itulah pikir Bedhop. Bedhop pun mundur dan mengambil jarak dari Gabiru. Dia masih berpikir bagaimana cara membunuh Gabiru. Bedhop juga mulai waspada pada Gabiru dan tidak meremehkan si kadal cepmek lagi. Namun tanpa disangka-sangka, hal yang tidak terduga terjadi. Dengan kepercayaan dirinya, Gabiru langsung menerjang Bedhop dengan tombaknya. Melihat hal itu, Bedhop langsung memutar seluruh tubuhnya kayak kerucut dengan tinju sebagai ujung dari kerucut itu. Melalui wujud tersebut, Bedhop mengkonsentrasikan semua kekuatan dan kecepatannya pada tinjunya. Teknik ini bernama Spindle Needle Spear. Dan dalam sekejap, kedua orang itu saling bertabrakan dan terciptalah gelombang kejut karena benturan tersebut.
Tapi siapa yang menyangka dalam bentrokan dan benturan kekuatan yang sangat mengerikan, dia, Gabiru, bisa menembus serangan Bedhop dengan mudahnya dan Bedhop langsung kalah, Pak. Saat melihat kejadian ini, para pengikut Gabiru makin memujinya. Rahasia kemenangan Gabiru adalah karena senjatanya yaitu Vortex Spear telah berevolusi ke tingkat mitos. Sementara itu, Gabiru pargoy, Pak, atas kemenangannya. Lalu nggak lama, suasana tiba-tiba hening. Para pengikut Gabiru juga meninggalkan tempat itu. Mereka semua ingat tentang janji Supia yang akan mencium Gabiru. Kini Gabiru dan Supia, keduanya saling berhadapan-hadapan dan saling memandang. Raut wajah Supia memerah, tapi terlepas dari kegrogiannya itu, dua sejoli itu pun tanpa basa-basi langsung bleb-bleb. Ya kalian tahu sendirilah, gak usah gue jelasin, nanti otak kalian traveling anjing. Di lain pertempuran, Carrion bertempur melawan jenderal serangga yang bernama Abarth. Abarth adalah musuh yang sangat kompleks dibandingkan dengan Bedhop. Abarth dapat menggunakan sihirnya tanpa merampalkan aji-ajian balonku ada 5. Dan dia juga sangat terampil dalam pertarungan jarak dekat. Hal ini menempatkan Carrion pada situasi yang sangat sulit, tapi Carrion tetap tenang. Dia menganalisis musuhnya dengan sangat teliti. Carrion berusaha menyerang dan menghindari serangan Abarth dengan tujuan mencari titik lemah musuhnya. Tentu saja hal ini sangat beresiko. Jika Carrion lengah sedikit saja, mungkin dia bisa meninggoy. Carrion tahu kekuatan pemulihan Abarth sangat-sangat nggak ngotak. Makanya Carrion menunggu timing yang pas untuk mengeluarkan best roar-nya biar nggak sia-sia. Dari pengamatan Carrion, dia sudah hafal berapa lama Abarth bisa menggunakan sihir, serta berapa lama tombaknya memanjang dan balik ke ukuran semula. Hal ini sudah terukir di otak Carrion. Singkat cerita, saat yang ditunggu pun tiba. Abarth melihat Torun kalah dengan Frey. Seketika Abarth yang tenang dan mainnya GGWP sejak awal pertarungan. Tapi sekarang dia menyerang Carrion dengan sangat ceroboh dan tergesa-gesa. Saat ada timing yang pas, yaitu jeda waktu, Abarth menggunakan sihir dan senjatanya. Carrion tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Carrion langsung menyerang Abarth dengan best roar miliknya. Kilatan partikel sihir menelan Abarth sepenuhnya. Udah, Pak, gitu doang pertarungan Carrion. Nggak ada seru-serunya anjing. Nggak ada drama kayak si Cepmek Gabiru. Di pertarungan yang lain juga, seorang botak beracun yaitu Midley melawan jenderal serangga bernama Saril. Dari awal pertarungan, Midley hanya bermain-main. Midley menganggap musuhnya sangat lemah. Bahkan Midley nggak mengerahkan seluruh kekuatannya. Saril terus-menerus menyerang Midley. Tapi nyatanya serangan itu tidak bisa melukai Midley. Ya gimana mau luka, kena aja kagak anjing. Di situ Midley ngerasa bosan. Dia pun berkata, "Yari, apakah kau menahan kekuatanmu? Kau terlalu mengandalkan ekor beracunmu, Bagayaru. Dan menurutku seranganmu terlalu lemah." Saat direndahkan seperti itu, Saril seketika emosi. Saril pun mulai menyerang Midley lagi secara membabi buta. Tapi tetap saja tidak dapat mengenai Midley. Sambil bertarung melawan Saril, Midley mengawasi jalannya medan perang. Meskipun Frey, Gabiru, dan Carrion dapat mengalahkan jenderal serangga, entah mengapa suasana seperti tidak berubah. Harusnya secara logika, dengan gugurnya beberapa jenderal insektor, musuh sedikit kena mental. Tapi nyatanya, kebarbaran para insektor tetap konsisten. Mereka para insektor memiliki mental anti Suren Club. Aduh, jadi kangen pengen main ML gua, Pak. Di situ, Saril mulai tuh mengeluarkan kemampuannya. Saril memasukkan ekor beracun ke dalam tubuhnya sendiri dan mengaktifkan overdrive. Kini kekuatan dan kecepatan Saril telah meningkat. Saril mulai menyerang Midley lagi dan kini serangannya dapat mengenai Midley. Tapi tetap saja Midley masih bisa bertahan. Mode bermain-main sudah cukup dan Midley memutuskan untuk mengakhiri pertarungan konyol ini. Saat Saril mulai menyerang Midley lagi, Midley mulai mengeluarkan aura bertarungnya. Dalam sekejap, pukulan pemusnah epik abadi membuat Saril lenyap tanpa sisa dan menjadi debu. Meskipun Midley memenangkan duel tersebut, tapi wajah Midley cemberut mulu, Pak, kayak cewek yang gak dibeliin seblak. Midley mendejakkan lidahnya saat melihat langit yang tiba-tiba berubah menjadi gelap. Bagi Midley, membunuh Saril tidak akan mengakhiri pertempuran ini, karena musuh yang berbahaya masih hidup. Dan tentu saja medan pertempuran tidak akan berubah selagi musuh yang kuat masih berdiri, yang otomatis pertempuran ini tidak akan pernah berakhir. Ya jenuh aja anjing kalau nggak kelar-kelar. Bayangin aja lu main ML sampai 30 menit, pening kagak pala kalian.
Di satu sisi, Obera masih bertarung sengit melawan Tirshorn. Di sini Obera sama seperti Midley, dia tidak serius sama sekali melawan Tirshorn. Obera bertarung sambil mengamati jalannya medan pertempuran. Obera juga merasa agak sedikit geram karena para insektar nggak ada yang suren. Mereka tidak peduli banyak rekannya yang gugur. Para insektar bagaikan monster yang diciptakan hanya untuk bertarung. Mereka terus-menerus menyerang tanpa henti, seperti orang kerasukan. Di saat itu, Obera ingat perkataan Jalario bahwa pasukan insektar lebih merepotkan daripada pasukan manapun. Kalau diibaratkan, para insektar ini mentalnya mirip kayak Viking, Pak. Dari sini, Obera menyadari jika rencana mengalahkan jenderal para insektar bukanlah hal yang tepat. Obera dan Midley menyadari ini. Saat melihat ekspresi cemberut Obera, Tirshorn tertawa. Wahahaha, sepertinya kau telah menyadari jika jenderal serangga rendahan yang telah dikalahkan teman kalian hanyalah seorang badut semata. Ingat Obera, api pertempuran ini tidak akan pernah padam, ucap Tirshorn. Perlu diketahui, Tirshorn adalah salah satu jenderal serangga paling kuat keempat. EP Tirshorn adalah 1,8 juta lebih. Ya, hampir nggak kalah-kalah jauh lah dengan EP Bedhop. Tapi perbedaan di antara keduanya adalah Tirshorn lebih berpengalaman dan dia menyandang gelar jenderal serangga lebih dulu daripada Bedhop. Jadi istilah kata nih, Tirshorn lebih senior. Di situ, Tirshorn berteriak, "Midare-giri, tebasan 1000 dimensi." Lengan Tirshorn memotong segala sesuatu tanpa terkecuali. Tapi tetap saja serangan Tirshorn berhasil dihindari Obera. Obera bertanya, "Kau seperti orang bodoh saja, kau terus mengulangi serangan yang sia-sia." Tirshorn pun menjawab, "Wahahaha, itu bukan urusanmu Obera," ucapnya. Dari awal pertarungan, Tirshorn menyerang Obera terus-menerus dengan serangan tersebut. Tapi tidak ada satu serangan pun yang mengenai Obera. Andai saja Obera tidak terluka dalam pertempuran melawan Mikael, mungkin Tirshorn bukanlah apa-apa di hadapan Obera. Obera tidak dalam kondisi fisik yang fit. Di situ, Tirshorn mulai meningkatkan kekuatannya seperti para jenderal serangga lainnya. Tirshorn melakukan serangan yang sama, tapi ini berbeda. 10.000 tebasan dimensi, bukan 1.000 lagi anjing. Melihat serangan ini, Obera menyerah untuk menghindar. Dia memilih menghadapi serangan tersebut. "Lepaskan Ji Dewa," ucap Obera. Obera mengeluarkan sebuah pedang besar bermata dua yang sangat panjang. Sebenarnya Obera tidak mau melakukan ini karena bisa merusak apapun di sekitarnya, tapi dia tidak memiliki pilihan lain. EP Obera yang lebih dari 20 juta siap ditunjukkan, namun Tirshorn tidak menyadari hal itu. Dia tidak tahu posisinya, dia percaya akan kemenangannya. Dan duar, serangan Tirshorn langsung mengenai Obera. Namun saat cahaya dari serangan Tirshorn memudar, muncul bayangan dan itu adalah Obera. Obera sama sekali tidak terluka. Tirshorn yang melihat hal ini sontak saja dia kaget setengah mati. "Tidak mungkin, kenapa kau masih hidup?" Obera pun tersenyum sini sambil mengangkat pedangnya. Beast Slayer. Dalam sekejap pedang itu bersinar. Ketakutan Tirshorn semakin menjadi-jadi. Tubuhnya bergetar melihat perbedaan kekuatan mereka. Suara dalam hati Tirshorn berkata, "Nani, kenapa aku berkeringat? Kenapa tubuhku bergetar? Tidak mungkin aku takut padanya," ucap Tirshorn meyakinkan dirinya. Dan tanpa basa-basi serangan itu langsung dilepaskan Obera. Dan duar, tebasan itu membuat Tirshorn lenyap menjadi debu. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isi Kindle. Amin. Bye bye.